Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentunya nikmat keimanan. Alhamdulillah kita bisa datang ke masjid kita ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, dan tentu kita harapkan syafaatnya nanti. Salah satu wasilah yang kita bisa lakukan yaitu senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akan acara forum Ramadan, kami sampaikan kepada seluruh jamaah bahwa bagi yang ingin mengeluarkan zakat fitrahnya, zakat malnya, ataupun zakat profesi, pengurus masjid juga menyiapkan dengan bekerja sama dengan Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Jadi bagi yang berniat untuk menyalurkan zakatnya, langsung saja ke gerai Dompet Duafa yang sudah ada di teras masjid. Baik, untuk hari ini insyaallah kita akan membahas tentang menjaga istiqomah. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang kita laksanakan. Tetapi nanti tentunya kelanjutannya setelah bulan suci Ramadan, apakah kita mampu istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini, nanti akan dibahas oleh Ustadz Dr. Haji Hasibuddin Mahmud SEMAG. Dan acara ini, forum Ramadan ini akan disiarkan secara langsung melalui program 1 RRI Makassar FM 94,4 MHz, kemudian Pro 4 melalui FM 92,5, disiarkan juga melalui channel YouTube di RRI Makassar dan juga TikTok RRI Makassar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz memberikan pengantar kurang lebih 10 sampai 15 menit, dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi jemaah yang ingin nanti bertanya, sebisa mungkin sesuai dengan tema yang kita bahas mengenai menjaga istiqomah dalam beribadah. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim, wa qala aidan wa lahadainahum siratan mustaqimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah summa istaqim. Hadirin sidang jamaah zuhur yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini hari ke-18 puasa, kita mudah-mudahan derajat menuju ketakwaan kita bisa tercapai. La'allakum tattaqun. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi amanah untuk mengulas atau mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bagaimana menjaga istiqomah. Ya, menjaga istiqomah. Istiqomah sendiri itu kalau kita mau lihat secara bahasa, kalau menurut Quraisy Shihab kurang lebih ada sampai 4 pengertian, mulai dari konsistensi, kemudian keteguhan, keseimbangan, dan komitmen. Itu menurut Quraisy Shihab dalam memahami makna istiqomah. Ya. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, istiqomah itu dia melihat sebagai sebuah konsistensi dalam hal ibadah, muamalah dan akhlak. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Begitu luar biasanya kalau orang konsisten. Tapi kalau kita menarik lagi ke dalam bahasa, katakanlah bahasa Bugis, yang saya pahami istiqomah itu bisa berarti tertongang. Mungkin Bapak Ibu jamaah Durim berbahagia masih ingat ada moto salah satu kesatuan tentara kita, taruh ada taruh gau. Ya. Bahkan mungkin ada tok 20. Nah, itu kurang lebih sama secara bahasa itu makna istiqomah. Ya. Kalau kita berbicara tentu dalam yang kita masukkan ini adalah kita berada dalam suasana bulan Ramadan. Tentu banyak amalan-amalan yang kita lakukan yang dimana sebelumnya atau di luar bulan suci Ramadan terkadang amalan itu tidak dilakukan. Barangkali itu yang dimasukkan bagaimana kita memelihara istiqomah itu. Ya. Salah satu ayat yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu makna bahasa Indonesia. Tapi kalau para mufassir dia mengatakan begini, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kemudian berikan kemampuan kami untuk istiqomah. Artinya konsisten. Konsisten. Ya, itu istiqomah. Ya. Berdasarkan literatur yang sempat saya buka, ada beberapa trik atau pandangan para ulama kita, mulai dari Imam Syafi'i dalam berbagai pernyataannya, kemudian dibukakan khusus salah seorang muridnya Imam Nawawi, pengikutnya, dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Kemudian ada Wahbah Suhaili dalam buku tafsirnya Al-Munir dan Yusuf Qaradawi. Itu memberikan resep atau trik bagaimana cara kita memelihara konsistensi itu, istiqomah itu. Ya. Namun melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya mencoba salah satu pandangan ulama kita di awal abad ke-12, yaitu Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ya, yang juga beliau adalah
dalam bermazhabnya banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah konsistensi dalam ketaatan kepada Allah tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, baik dalam masalah keimanan, masalah ibadah, akhlak maupun masalah muamalah. Nah, kalau seperti ini definisinya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, berarti kurang lebih sama dengan taruh ada taruh gau dalam moto salah satu kesatuan tentara nasional kita atau Tudupuli. Nah, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, betapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Seperti tadi, apalagi kalau zakat fitrah memang kewajiban yang dibahas kemarin ya. Nah, tapi meskipun demikian, pengamatan saya banyak juga di antara saudara-saudara muslim kita memanfaatkan untuk mengeluarkan zakat profesinya, zakat hartanya. Mungkin sudah ada niat. Padahal kalau kita mau kembali ke rukun, syarat, zakat harta dan zakat profesi, kalau zakat profesi lebih banyak ulama mengatakan pada setiap menerima penghasilan itu ketika memenuhi syarat. Ya. Kalau zakat harta tentu ya haul, nisab. Nah, persoalannya apakah semua haulnya kita punya usaha zakat mal itu berada di bulan Ramadan? Ya, katakanlah kurang lebih tidak. Tapi kita kan mengejar namanya pahala. Karena banyak hadis yang bicarakan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran yang terkait dengan kata-kata berimpak, bersedekah, itu selalu diikuti atau diawali dengan kata-kata yang berbentuk kesinambungan, bentuk kata kerja yang berkesinambungan. Katakanlah seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261, mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Senantiasa, maksudnya di sini perumpamaan orang yang menafkahkan dan senantiasa menafkahkan hartanya. Itu yang dimaksud dengan yumpikuna, dia berbentuknya berkesinambungan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memelihara seperti ini? Bagaimana bisa kita konsisten dalam setiap saat di bulan suci Ramadan kita berimpak? Bagaimana kita bisa tetap berlanjut daripada ini, atau kita istiqomah dalam hal, terutama dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali adalah yaitu menjaga keikhlasan dalam ibadah. Ya, makanya ya, bagaimana kita membangun keikhlasan kalau kita mau melakukan suatu ibadah? Hadis Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 1, innamal a'malu bin niat. Bahkan Umar bin Khattab dalam satu riwayat suatu ketika mau bersedekah, tapi tiba-tiba ada niatnya rasa mau ada yang lain selain dari Allah, dia tangguhkan itu bersedekah. Dia tangguhkan itu bersedekahnya. Begitu pentingnya itu menjaga keikhlasan. Iya. Yang penting kita pahami bahwa urusan keikhlasan itu adalah urusan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya.
Makanya kita harus bangun itu. Innamal a'malu bin niat. Ya. Yang kedua untuk melihara istiqamah kita ini adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu ini persoalan yang paling besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda ketika selesai perang Badar, di mana pada saat itu kemenangan ada di pihak Muslim, sekalipun hanya dengan jumlah pasukan yang sedikit, tapi mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang begitu banyak, kurang lebih 10.000. Sehingga sahabat yang pulang bersorak-sorak. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, raja'na minal jihadil asgari ila jihadil akbar. Wahai para sahabatku, sesungguhnya kita ini kembali dari sebuah perang yang hanya begitu kecil, meskipun banyak pengorbanan, tapi perangnya sesungguhnya adalah perang yang besar adalah melawan hawa nafsu. Begitu. Itu yang menurut Imam Al-Ghazali, itu yang perlu bagaimana caranya kita melawan mengendalikan hawa nafsu ini. Beliau dia memberikan resep, ada 3 konsep. Yang pertama mujahadah, kemudian yang kedua namanya riyadhah, kemudian yang ketiga melakukan tafakur untuk mengendalikan daripada hawa nafsu ini. Apa yang dimaksud dengan mujahadah? Yang dimaksud dengan mujahadah di sini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh dalam melawan nafsu adalah bagaimana kita mengendalikan diri demi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau garis besarnya bagaimana bentuk ketaatan kepada Allah? Ya, memerintahkan, melakukan segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarang. Tentu kita harus banyak mujahadah untuk itu. Yang kedua, mujahadah yang kedua adalah kita mengendalikan syahwat dan keinginan duniawi. Ya, termasuk masalah, kalau masalah syahwat itu masalah makanan. Ya. Firman Allah dalam surah Al-A'raf, wala tusrifu, ya. Ya. Makan dan minum, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan lebih. Itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahkan ada salah satu riwayat mengatakan Nabi SAW itu kalau makan sebelum berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Itu termasuk untuk pengendalian hawa nafsu. Ya. Kemudian selanjutnya melawan kecenderungan. Ini masih bagian dari mujahadah. Melawan kecenderungan buruk dalam diri. Potensi negatif thinking itu selalu ada pada diri kita. Salah satu contoh saja, kita lewat jalan tol, kecepatan 80, kita berada di sisi kanan, tiba-tiba ada yang lebih cepat, ambil kiri. Terkadang dalam perasaan kita, wah, kurang ajar ini, tanpa weser, tanpa apa. Itu potensi ada di dalam diri kita itu. Makanya dalam pernyataan lain, al-insanu mahalul khata. Jadi kecenderungan kekeliruan itu selalu ada pada diri manusia. Makanya selalu kita bagaimana caranya mengasah itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah
Ar-riyadah, banyak latihan. Ini menurut Imam Ghazali. Untuk menaklukkan hawa nafsu kita ini supaya tetap berada dalam koridor, itu yang pertama tadi melawan hawa nafsu, pertama adalah mujahadah, kemudian yang kedua adalah ar-riyadah. Ya. Apa yang dimaksud dengan ar-riyadah di sini adalah latihan. Banyak mengulangi. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu salah satu hikmah banyaknya kisah-kisah, banyaknya ayat-ayat Al-Quran disebut berulang-ulang itu salah satu bentuk riadah untuk supaya lebih kita memahami makna apa yang ada di dalamnya. Ya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Bahwa sesungguhnya itu ilmu itu diperoleh dengan cara belajar, harus dengan kesabaran. Kalau dalam bukunya Imam Syafi'i, salah satu syarat untuk memperoleh ilmu itu adalahnya perlunya kesabaran. Perlu ada kesabaran. Dan itu bahkan disebutkan khusus di dalam surah Al-Asr. Kalau mau tidak termasuk orang-orang yang rugi, maka kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Begitu pentingnya namanya kesabaran. Ya. Termasuk kesabaran yang dimasukkan di situ adalah bagaimana kita bertutur kata yang baik. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia bertutur kata yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya hadirin sedang jamaah duhur yang berbahagia. Yang kedua, yang ketiga yang disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali adalah tafakkur. Merenung. Merenungi dampak buruk ketika kita melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari. Itu harus tafakkur. Ya. Bagaimana bentuknya? Ya, termasuk itu tadi antara lain tafakkur menahan syahwat. Ya, artinya harus banyak pertimbangan. Kalau saya melakukan ini, ada tetangga, anaknya tetangga yang suka berteriak-teriak. Tapi kalau kita merenung, mau tegur secara langsung, nanti orang tuanya tersinggung. Kita harus berpikir. Ya. Kalau tidak bisa bertutur kata dengan baik, auliyasmut, diam saja. Pajamutu. Itu. Itu salah satu trik-trik. Tidak mesti semua persoalan-persoalan harus dilakukan secara spontanitas. Tapi kita harus melihat dulu. Oh tidak Ji, mungkin karena ini ya biarkan saja berlalu. Dengan sendirinya bisa ya. Makanya dia katakan falyakul khairan. Kalau mau memperbaiki, pikirkan yang baik, bertutur kata yang baik. Tapi kalau tidak ada kata-kata yang baik yang kita bisa ungkapkan, artinya menarik pandang merahnya, itu auliyasmut, lebih baik diam. Insya Allah akan ada hikmah tersendiri yang akan didapatkan dalam persoalan itu. Hadirin sidang jamaah duhur yang berbahagia. Olehnya itu melalui kesempatan yang berbahagia ini tentu kalau kita mau tetap menjaga istiqamah, yang ketiga itu bagaimana kita melaksanakan salat. Salat yang baik adalah salat yang dilaksanakan pada waktunya. Ya. Kemudian salat yang paling utama, afdalus salat bi awwali waktiha. Jadi salat yang baik adalah salat yang dilaksanakan pada waktunya. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang waktu salat duhur, mulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan bayangan sama tinggi, kemudian
dikompromikan atau dikonvertasi dengan waktu yang berjalan yang tidak tetap karena ada pergeseran-pergeseran, ya itu waktu salat yang baik. Tapi yang paling afdal, lebih baik lagi kalau kita salat di awal waktu. Terkadang ada di antara kita, saudara-saudara kita mempersoalkan nanti dianggap sah salatnya kalau di awal waktu. Padahal itulah salat yang paling utama pahalanya. Bukan berarti kalau akhir waktu kita salat tidak ada pahalanya, tetap juga pada waktunya. Tapi jauh lebih baik kalau dilaksanakan pada awal waktu. Afdalus shalah fi awwali waktu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk menjaga istiqomah kita adalah memilih lingkungan yang baik. Ya tentu bagi keluarga muda yang pasangan baru, kalau belum punya rumah, cari perumahan yang ada masjidnya. Pokoknya kalau sudah ada masjid itu sudah ada tanda-tanda bahwa insya Allah ada tempat, kalau tidak ada kebaikan, ada tempat untuk berbuat baik. Ya, itu terutama. Kalau ada masjidnya, insya Allah cari tempat di situ. Ya, tentu yang lain banyak pertimbangan. Ya, mungkin masalah airnya, PDAM-nya dan sebagainya. Tapi yang paling utama untuk membangun sinergitas hubungan ukhuwah Islamiyah yang baik, carilah perumahan yang ada masjidnya. Makanya saya lihat banyak developer yang pertama dibangun masjid, sehingga baru selesai dibuat sudah banyak yang booking. Dia juga mau di sana. Kita coba-coba survei. Apa yang menarik Bapak cari rumah di sini? Katanya karena ada masjid sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah. Jadi salah satu untuk memelihara istiqomah kita adalah memelihara lingkungan yang baik. Tentu antara lain ketika kita mencari tempat yang masih keluarga muda, ya carilah tempat untuk itu. Atau yang ada potensi bisa dibangunkan masjid di tempat itu. Hadirin sidang jamaah Islam berbahagia, saya kira demikian pengantar saya. Mudah-mudahan ada bisa berkembang di diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada jemaah yang ingin bertanya? Ya. Pertama, paling istiqomah ini Ustaz bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Ustaz. Disinggung masalah istiqomah tadi itu Ustaz. Dikatakan istiqomah itu kalau menunda-nunda sholat itu berarti tidak istiqomah ya Ustaz ya. Kalau menunda-nunda sholatnya berarti orang tidak istiqomah namanya itu Ustaz. Iya. Menunda sholat itu tunda-tunda sholatnya, tidak istiqomah namanya itu Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, kalau misalnya itu isakan panjang waktunya Ustaz, tapi biasanya orang kan baring-baring kita tertidur Ustaz. Berarti bagaimana hukumnya itu salatnya Ustaz? Apa dianggap tahajud atau bagaimana Ustaz kalau dia sholat isya? Ya mohon penjelasannya Ustaz. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masalah salat di waktu salat isya. Pertama tentu kita lihat dulu waktu salat isya. Dalam hadis itu dijelaskan waktu salat isya itu mulai dari hilangnya awan merah yang ada di ufuk barat itu, kalau bahasa fikihnya, sampai dengan batasnya itu terbitnya fajar kazib. Ada namanya fajar kazib. Itu kalau di kota-kota besar sulit dilihat, atau cuaca seperti ini susah dilihat. Biasanya kita di kampung yang intinya belum ada listrik. Kalau kita menghadap ke timur
dibangun di jam 4 lewat, ada tiba-tiba agak terang, tidak lama kemudian hilang. Itu namanya fajar kasib. Karena kalau sudah fajar shadiq berarti sudah masuk waktu subuh. Itu waktunya isya. Jadi waktu yang paling panjang itu adalah waktunya salat isya. Ya. Bagaimana kalau kita tertidur? Banyak hal orang tertidur, dan ada juga memang terkadang sengaja untuk membelakangkan salat isyanya, karena ada di Rasulullah SAW. Bisa saja kita laksanakan. Nah, tapi itu tadi amalan yang paling baik masalah waktu salat adalah melaksanakan waktu pada awal waktu. Nah, kalau salat pada waktunya, salat jam 11 malam, jam 12 malam untuk salat isya, itu tetap waktunya karena memang waktunya panjang. Ya. Dan adapun salat tahajud itu nanti adanya setelah salat isya. Ya. Makanya biasa juga ada orang karena dia tertidur, dia ketiduran, dia bangun salat isya, sekaligus setelah salat isya dia lanjutkan dengan salat tahajud. Ah itu. Ustaz, kan pernah ada ustaz itu mengatakan kalau kita sudah sebelum salat isya kita tertidur, dianggap salat tahajud. Dia istilahnya dia tepat waktu ustaz, tapi kan dia baring-baring tertidur, setelah isya dia bangun salat berjamaah. Dan bagaimana itu ustaz anunya? Tolong penjelasannya ustaz. Jadi tahajud itu salah satu syaratnya adalah setelah tidur. Apakah dia tidur atau tertidur? Itu. Tapi salat tahajud itu tempatnya pada saat setelah salat isya. Kalau belum salat isya, belum tahajud. Karena didahulukan dulu salat isya yang memang merupakan salat yang wajib untuk dilaksanakan. Sementara salat tahajud adalah salah satu sunat yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, kalau dimaknakan wa minal laili itu sebagian malam, ada yang mengatakan 2/3 malam, ada yang mengatakan nanti syarat jadi sudah tidur. Itu ada juga mengatakan yang penting sudah salat isya, ya tidak mesti sudah tidur, yang penting 2/3 malam. Ada yang mensyaratkan adalah nanti setelah tidur. Ya, itu masalah fikih. Artinya pendapat ulama fikih memahami itu. Tergantung dari maqasidus syariahnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ada lagi jemaah yang mau bertanya? Baik. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Ada ya? Ada ibu. Oh iya, silakan. Ternyata ada ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dembaji. Begini Pak Ustadz, tadi kan disinggung kaitannya dengan istiqomah. Bagaimana menjaga istiqomah itu? Salah satu diantaranya adalah memperbaiki uhwah Islamiyah. Ya. Nah, pertanyaannya ini Ustadz, bagaimana kita memposisikan diri kalau sekiranya kita dibully? Jadi bully itu tidak hanya di sekolah, tapi juga kan dalam kelompok-kelompok masyarakat. Sementara kita tidak tahu apa jenis kesalahan yang dilakukan. Nah, itu satu, bagaimana memposisikan diri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ada doa mungkin atau bagaimana menjaga hati kita agar tetap berprasangka baik. Seperti itu Ustadz. Kemudian adakah doa-doa yang bisa kita mustajab begitu untuk senantiasa terjalinnya silaturahim yang baik, menjaga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan silaturahim kita. Saya kira hanya itu dulu Ustadz.
Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kalau saya tidak salah informasi tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan kalau kita dibully, padahal apa yang mereka lakukan itu tidak benar, tidak betul ya. Ya. Coba kita melihat di dalam salah satu surah Al-Mujadalah kalau saya tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Artinya fenomena bully itu bukan nanti pada saat modern seperti ini. Ya. Ternyata Al-Quran yang diturunkan sudah sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu itu sudah mengingatkan kepada kita semua, kalau mau menjadi hidup yang baik, rukun, tentram dengan baik, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, hindari prasangka buruk. Ya. Mengapa? Inna ba'dadh-dhanni, ya, sesungguhnya banyak prasangka itu ismun, membawa ke dosa. Ya, artinya bisa juga dipahami tidak semua prasangka itu membawa kepada dosa. Kalau prasangkanya baik tentu ya kita doakan mudah-mudahan prasangkanya itu, tapi dalam keindonesiaannya yang namanya prasangka itu lebih cenderung kepada negatif. Ya. Di situ dia katakan wala tajassasu. Janganlah suka mentajassus. Kalau ada sesuatu ya dipiralkan. Kalau begini. Padahal belum tentu benar. Atau mungkin saja ada kebenarannya, tapi mungkin dalam keadaan kondisi seperti itu di luar kemampuan untuk itu. Tiba-tiba dia melakukan seperti itu. Tapi mencari celah, apalagi kalau posisi seperti pejabat publik, apalah, pasti sekalipun sekecil biji sarah, tapi yang namanya pejabat publik itu pasti akan ditajassus di situ. Ya, apalagi dengan ya suka marah-marah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya. Bahkan di situ diumpamakan, dia katakan dalam Al-Qur'an itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma aghihi maitan. Apakah kamu fakarihtumu tidak merasa suka memakan daging sesamamu? Ya. Itu memang sulit diingkari. Makanya ya tentu seperti ibu diminta ya, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau ajaran hadis Nabi riwayat Abu Daud, resep yang paling itu selalu kita diingatkan itu, jangan nanti kita berdoa pada saat menghadapi seperti itu, tapi setiap saat. Yang hadisnya itu riwayat Abu Daud, dibaca setiap menjelang tidur dan setelah bangun tidur, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Karena di situ doa-doa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya hasad itu, orang-orang yang dengki itu biasanya dia lakukan menjelang tidur, karena merenung apa ketika mau tidur, kacau pikirannya. Makanya kita berdoa pada saat itu. Dan begitu pula ketika kita bangun tidur,
dibaca itu tiga surah itu. Ya, meskipun ada juga doa-doa khusus yang terkadang dilapaskan untuk itu. Saya kira itu. Baik. Ada yang lain? Ya. Ini jawaban istiq. Singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini singkat-singkat saja Pak Ustaz yang saya mau tanya. Kenapa asar tidak ada sunnah ba'diyah? Demikian juga subuh. Dan kemudian kenapa duhur asar itu dia dibesarkan suara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaannya ini Ustaz. Kenapa azan apa? Kenapa setiap selesai sholat asar tidak ada sholat sunnahnya, kemudian duhur dan asar tidak disirkan atau bacaannya tidak dikeraskan? Iya. Iya. Terima kasih Pak ya. Mengapa azan itu juga pertanyaan ini bukan kali ini sering kita dengarkan. Mengapa salat nahar, ya, kenapa salat nahar itu tidak dijoharkan? Ya, ya. Menurut hasil bacaan saya belum pernah mendapatkan, tapi ada riwayat mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam setiap salat nahar itu, salat siang itu hanya dengan suara sir, suara rahasia. Mungkin ada makna di balik itu, ya. Dan itu ada hadisnya. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan ibadah salat malam itu dijoharkan, kemudian pada saat nahari itu kecuali salat-salat yang lain yang tertentu yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian sunat, salat sunat, maksudnya sunat rawatib Pak ya. Ya, sunat rawatib. Nah, memang dalam hadis Rasulullah SAW itu sangat dijelaskan ya. Tidak ada salat sunat rawatib sesudah salat asar dan sesudah salat subuh. Ada dua tempat. Sesudah salat asar dan sesudah salat subuh. Saya belum memahami filosofinya. Nah, ini perlu dikaji itu apa rahasia ya asrarnya di balik kenapa Rasulullah SAW tidak ada salat sesudahnya. Bahkan ada pernah terjadi mengharamkan salat jenazah setelah salat asar. Padahal yang dilarang itu salat sunat rawatib. Salat jenazah adalah salat fardu tersendiri yang khusus diberlakukan ketika ada orang yang meninggal. Itu khusus salat fardu. Sempat ada di masyarakat terjadi itu, katanya tidak perlu lagi salatkan karena sudah salat asar. Perlu dipahami bahwa salat jenazah adalah salat yang hukumnya fardu tapi masuk dalam hukum fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah ada sekelompok jamaah kita yang mensalati, berarti gugurlah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka berdosalah kita dalam pelaksanaan kewajiban kita terhadap orang-orang yang meninggal. Baik. Ya, mungkin terakhir Ustaz saya mau bertanya juga berkaitan dengan ini kan sholat sunnah tadi, dua sholat sunnah yang paling suka di Rasulullah laksanakan, bahkan wajib di sisinya tapi sunnah di sisinya umatnya, yaitu sholat witir dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini yang saya pertanyakan, kalau sholat subuh kan misalnya kita mau istiqomah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh karena katanya
itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Ini yang banyak orang kejar, tapi ketika kita misalnya tidak sempat, karena biasanya kan disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di rumah baru ke masjid, itu afdalnya yang Rasulullah contohkan. Tapi ketika kita tiba-tiba tidak dapat waktu itu karena sudah qomat di masjid, akhirnya kita datang tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, tapi kita tetap ada, pernah saya dengar bahwa kalau perlu kita laksanakan lagi setelah sholat sholat subuh 2 rakaat. Begitu pentingnya itu 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau tidak sempat, misalnya dapat waktu berjamaah sudah di masjid, nanti setelah berjamaah baru kita berdiri melaksanakan 2 rakaat lagi. Apakah itu benar Ustaz? Karena yang pernah itu tadi, karena itu tadi tidak ada 2 sholat rakaat setelah subuh, nanti masuk waktu israt atau duha baru ada. Iya. Ya, Demikian. terima kasih. Jadi ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh atau biasa disebut dengan salat fajar itu pahalanya lebih berat dengan seluruh dunia, dengan apa yang ada di dalam, termasuk nekel tambah-tambah di dalamnya pahalanya. Bagaimana saya ada niat untuk salat sunat itu, tapi ke masjid, ternyata di masjid orang sudah mulai salat, bahkan sudah masuk surah kedua. Bolehkah saya salat sunat? Pertama boleh, tapi kita harus melihat lingkungan. Jangan sampai ada yang pernah belajar fikih, itu tadi tidak ada salat sebelum sesudah salat subuh. Begitu selesai doa ada wirid-wirid, yang punya wirid bapak berdiri ambil salat 2 rakaat, yang belajar tadi fikih ini, wah tidak ada salat, langsung Pak kaliruki barangkali itu. Kita lihat lingkungan. Kalau kita tahu bahwa jamaah ini sudah ini pengikut majlis taklim semua, sudah ikut kajian bahwa salat sunat itu bisa diqada, yang penting sudah ada niat. Ada niat. Ya, ada niat bahwa saya karena terlambat ingin sekali tadi salat subuh, silakan diganti. Niatnya qadaan. Kalau melaksanakan sesuatu pas pada waktunya, adaan yang langsung kita lakukan. Yang qadaan itu ya mengganti, bukan melaksanakan salat bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Ya. Ya. Satu lagi Ustaz, mengenai sholat isra tadi ini, karena kan syaratnya itu harus setelah sholat subuh duduk di masjid, tidak boleh meninggalkan. Tapi pernah saya satu kali itu Pak Ustaz, betul-betul dapat tempat sholat subuh, kemudian saya duduk-duduk sampai menunggu waktu isra, tapi pada saat itu area tempat toiletnya itu, karena kebetulan mau buang air besar, jadi di luar pagar masjid. Nah, apakah sah itu kita melaksanakan sholat isra yang pahalanya katanya seperti haji dan umroh Ustaz? Ya, itu sebenarnya itu adalah keutamaan. Keutamaannya itu ketika kita selesai salat subuh, lanjutkan dengan wirid-wirid sambil menunggu proses naiknya keluarnya matahari, itu keutamaannya. Kalau mau buat hajat, kalau kita bawa ke kaidah fikih itu lebih utama buat hajat. Bukan berarti salat isra-nya batal, tidak, tetap cuma keutamaannya itu karena biasa kita jamaah subuh kalau sudah salat kita bincang-bincang, daripada pulang kita salat isra dulu, bahkan ada yang sampai tunggu salat duha. Ya. Bagusnya sekarang ini ada beberapa yang bisa di-download seperti NU Muhammadiyah juga mungkin ada, sudah diingatkan waktu isra sudah masuk, waktu duha sudah masuk. Iya. Itu kalau kita berbicara tentang keutamaan. Yang perlu kita ingat dalam hidup bermasyarakat itu, kita harus selalu bagaimana melihat apa yang kita mau lakukan. Umpamanya kita mau berimpak, siapa kita mau berikan impak? Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, kedua orang tua dulu, baru sesudah kedua orang tua
al-akrabun, orang yang dekat dengan kita. Jadi berlakukanlah seperti itu, jangan terlalu jauh kemudian ada di bawah pelupuk kita tidak lihat. Padahal Al-Quran itu selalu berjenjang. Karena kita itu mau bagaimana, ada tadi supaya uhuwah tetap jalan. Dan ingat tetangga itu Pak termasuk al-akrabun. Makanya hadis Rasulullah SAW itu tadi yang saya sampaikan, man kana yu'min billahi falyukrim jarahu. Bahkan kalau orang Muslim mengatakan tetangga yang dekat jauh lebih daripada saudara yang jauh. Karena yang bisa memberikan pertolongan pertama adalah tetangga yang dekat. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan kita perbaiki hubungan silaturahim dengan tetangga tanpa melihat siapa, suku apa, agama apa. Karena di situ umum, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jadi harus selalu ada istilah skala prioritas. Kalau berhadapan sunnah dengan wajib, tinggalkan sunnah, kerjakan yang wajib. Sebagai contoh tadi, membuat hajat itu wajib Pak. Karena kalau tidak, timbul kemudaratan, bisa kesehatan terganggu. Wajib itu. Itu kaidah-kaidah fikih bicara sunnah. Selalu kita lihat dulu posisinya. Kalau sama-sama sunat apa? Kalau semua sama-sama akan balik ke kita. Yang mana lebih maslahat? Karena syariat itu memelihara kemaslahatan, mencegah yang namanya kemudaratan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu di dalam ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ada ulama kita minta selalu dibaca kalau sudah salat subuh 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu. Iya. Baik, mungkin ditutup dengan doa Ustaz. Iya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, andan naimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma ka inna afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya pada kesempatan duhur kali ini, Forum Ramadan. Semoga kita yang hadir dalam majelis ilmu ini insya Allah akan dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Forum Ramadan kali ini, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi